Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPA, hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Materi kelas 5 SD, tema 5, subtema 3 muatan IPA, keseimbangan ekosistem. Bersama saya, Jeffrey Deplin SSI MPD, SDT Kro 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22 Sawalebar, Kota Bengkulu. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Hai, jangan lupa pakai masker dan patuhi 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan pakai sabun dan siram dengan air yang mengalir. Ingat ya teman-teman, kita harus patuhi 3M. M pertama memakai masker, M kedua menjaga jarak, M ketiga mencuci tangan pakai sabun, siram dengan air yang mengalir. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah mengulang rantai makanan yang telah kita pelajari kemarin. Kemudian yang kedua adalah mempelajari jaring-jaring makanan. Apa sajakah itu? Baik, sebelum kita ke pelajaran dan tujuan pelajaran kita hari ini adalah dengan mencermati video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Pada rantai makanan, terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemakan atau predator. Rantai makanan yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan membentuk jaring makanan. Masih ingat bukan tentang perpindahan energi? Karena satu individu yang sudah dimakan, maka energi akan berpindah kepada hewan yang memakan hewan tersebut. Dan itulah nanti yang akan kita pelajari, hubungan rantai makanan yang membentuk jaring-jaring makanan. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikut adalah rantai makanan di bawah ini terjadi pada ekosistem sawah atau ekosistem persawahan. Apa saja? Boleh kita cermati gambar berikut. Terlihat ada sebuah gambar dengan beberapa objek dan tanda panah yang menandakan itu adalah dimakan. Yang pertama adalah padi. Karena ini di sawah, maka ekosistem di sawah itu tentu ada padi. Kemudian ada belalang. Kemudian selanjutnya ada katak. Selanjutnya ada ular. Dan yang terakhir ada seekor elang. Nah, pada rantai makanan di bawah ini dapat dibuat sebuah rantai makanan berupa garis lurus mulai dari padi hingga elang. Bagaimana bentuknya? Tentu sudah familiar sekali dengan rantai makanan seperti di bawah ini. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular kemudian dimakan elang. Ini adalah satu rantai makanan. Baik, sudah sangat jelas ya. Nah, apa itu jaring-jaring makanan? Baik, jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan, atau digabung yang tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Kalau tadi rantai makanan itu cuma satu, maka jaring-jaring makanan itu lebih dari satu. Dan rantai makanan ini berhubungan dan dapat digabung juga tumpang tindih. Bagaimana maksudnya? Di penjelasan selanjutnya nanti teman-teman akan tahu. Nah, sekarang adalah rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan
antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Ini penjelasan sebelumnya. Nah, bagaimanakah jaring-jaring makanan itu? Sekarang perhatikan cuplikan berikut. Oke, pada jaring makanan, beberapa rantai makanan bergabung menjadi satu. Misalnya dalam contoh ini, rantai makanan yang dapat membentuk jaring makanan pada ekosistem sawah adalah padi dimakan elang, oke, padi dimakan belalang, kemudian padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, kemudian padi dimakan ulat, ulat dimakan katak dan ayam. Nah, ini gambar salah satu contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas gambar ini lebih dalam. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, sekarang gambarnya sudah dibesarkan. Ini adalah salah satu contoh dari jaring-jaring makanan. Dari jaring-jaringan makanan ini, kita dapat membuat tidak satu, dua, atau tiga rantai makanan. Sudah disiapkan 10 rantai makanan yang terdapat pada gambar ini. Banyak sekali ya, tentu. Apa saja itu? Baik, sekarang kita perhatikan satu-satu. Nah, untuk produsen yang padi, yang pertama adalah, kalian boleh perhatikan tanda panah yang berwarna merah. Yang pertama adalah, padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan elang. Rantai makanan yang kedua, padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular. Kemudian yang ketiga, padi dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular. Kemudian yang keempat, padi dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan elang. Yang kelima, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular. Dan yang terakhir untuk padi ya, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan elang. Ini produsen yang padi. Nah, bagaimana dengan yang selanjutnya? Sekarang produsen daun. Perhatikan cuplikan selanjutnya. Nah, yang ketujuh, daun itu dimakan ulat, kemudian ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Kemudian daun dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak juga dimakan elang. Kesembilan, daun dimakan belalang, belalang dimakan ayam, dimakan katak, katak dimakan elang. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah daun dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular ya maksudnya. Nah, ini ada 10 rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan pada gambar ini. Inilah hubungan jaring rantai makanan terhadap jaring-jaring makanan. Nah, untuk lebih jelas, apa sajakah komponen-komponen yang ada pada gambar yang kita lihat secara bersama-sama? Sekarang perhatikan poin-poin penting dalam jaring-jaring makanan berikut. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah, perhatikan kolomnya ya. Oke, ini adalah padi. Padi itu merupakan produsen atau penghasil utama sumber makanan pada makhluk hidup. Kemudian posisi kedua itu ada tikus, ulat, dan belalang. Itu merupakan konsumen tingkat 1. Dan elang, ular, ayam, katak itu merupakan konsumen tingkat 2. Dan sedangkan ular, elang itu merupakan konsumen tingkat 3. Begitu juga dengan daun. Daun itu merupakan produsen atau sumber utama makanan pada makhluk hidup di ekosistem ini. Kemudian ulat dan belalang itu merupakan konsumen tingkat 1. Ayam dan katak itu merupakan konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir, elang dan ular maksudnya ya, elang dan ular itu merupakan konsumen tingkat 3. Nah, sekali lagi, inilah inti dari pelajaran kita hari ini. Hubungan rantai makanan yang ke-10 ini dengan jaring-jaring makanan yang tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Demikian. Jadi mudah-mudahan video ini sangat membantu teman-teman untuk memahami apa hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem di kehidupan alami. Oke. Nah, sekarang perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Ada tumbuhan, ada tikus, ada burung hantu, kemudian ada kucing hutan, ada serigala, ada kelinci, ada kambing, ada singa, ada elang, ada ular. Ini komunitas di hutan kayaknya ya. Nah, ya, ekosistem hutan. Nah, dari gambar ini, teman-teman sudah diberikan sebuah pemahaman untuk sebuah jaring makanan, dan kalian nanti diasah kemampuannya
untuk menentukan rantai-rantai makanan apa saja yang ada di gambar ini. Oke, sudah dicermati. Ini dia adalah jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem hutan, sepertinya demikian ya. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, inilah tugas kalian kali ini. Tugasnya apa? Tentukanlah dua rantai makanan pada jaring-jaring makanan di atas. Oke, tujuan pembelajaran kali ini, dengan mencermati video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Oke, masih ingatkah kalian dengan apa itu rantai makanan? Oke, apakah itu jaring-jaring makanan dan ekosistem serta komponen biotik dan abiotik? Masih ingat dong? Ingat kan? Oke, ini rantai makanan yang tadi kita tanyakan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian, jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai macam rantai makanan yang saling tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Kemudian ekosistem itu sendiri adalah kumpulan dari berbagai jenis kelompok makhluk hidup yang memiliki komponen benda hidup dan benda tak hidup. Yang mana komponen benda hidup dan benda tak hidup ini dikelompokkan menjadi komponen biotik dan komponen abiotik. Biotik itu untuk makhluk hidup, kemudian abiotik itu untuk makhluk tak hidup. Oke, lanjut kita lebih lengkap. Ini dia. Nah, inilah salah satu contoh yang disebut dengan rantai makanan. Dan teman-teman sudah sangat familiar sekali kalau rantai makanan ini adalah padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ulat, ulat dimakan elang. Ini adalah salah satu contoh dari rantai makanan. Kemudian, ini merupakan contoh dari jaring makanan, di mana pada jaring makanan ini memuat berbagai macam rantai makanan, dan saling tumpang tindih antara dimakan dan antara yang dimakan dan yang memakan, begitu ya. Kemudian, ekosistem itu sendiri tadi adalah apa teman-teman? Merupakan kumpulan dari berbagai jenis kelompok makhluk hidup dan benda tak hidup yang berada di suatu tempat tertentu. Kemudian, selanjutnya adalah biotik. Biotik itu tadi apa? Biotik itu contohnya adalah komponen matahar, tumbuhan, hewan, dan manusia. Karena disebut dengan makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik itu mulai dari cahaya matahari, tanah, air, batu, dan lain-lain. Gas, udara, dan segala macamnya. Baik, tentu ingat ini dan kita akan lebih mudah mempelajari tentang pengaruh perubahan lingkungan terhadap ekosistem dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang pengaruh perubahan lingkungan. Nah, pada gambar ini teman-teman diberikan sebuah gambar rantai makanan dan jaring makanan. Kenapa dibuat dua bagian? Pada jaring makanan di sebelah kanan itu memuat banyak sekali rantai-rantai makanan. Nah, salah satu bentuk contoh dari rantai makanan yang terjadi pada jaring-jaring makanan di sebelah kanan, itu kita ambil satu contoh yaitu dengan produsen rumput. Pada gambar sebelah kanan itu produsennya ada dua, satu rumput, satu pohon. Nah, kita ambil yang dari dari rumput. Nah, rantai makanannya adalah rumput itu dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh burung hantu ya. Oke. Nah, ini adalah pengaruh perubahan lingkungan. Yang akan kita lebih cermati dan lebih fokus adalah bagaimana seandainya kalau salah satu konsumen tingkat 1 atau konsumen tingkat 2 atau konsumen tingkat 3 itu mengalami kepunahan atau berkurang populasinya. Populasi itu jumlah ya dalam satu jenis. Atau bahkan produsennya yang berkurang. Rumput atau pohon yang berkurang. Apa yang terjadi? Nah, kita akan selengkapnya mengetahui penjelasan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Silakan teman-teman perhatikan. Oke. Nah, kita akan kembali kepada sebuah rantai berbagai macam rantai makanan yang tergabung yang disebut dengan jaring-jaring makanan.
Di sini memiliki dua produsen, kemudian ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian mengetahui bahwasanya pada jaring-jaring makanan berikut, ini memiliki setidaknya 10 rantai makanan. Kita akan mengambil satu contoh dari sekian atau 10 rantai makanan yang ada. Itu adalah kita ambil produsennya padi. Oke, nah padi itu dimakan oleh belalang. Belalang itu dimakan oleh katak. Kemudian katak dimakan oleh elang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apa yang terjadi jika... Nah, sekarang kita ketahui dulu. Padi itu adalah produsen. Kemudian belalang itu adalah konsumen tingkat 1. Kemudian katak adalah konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir adalah elang, itu adalah komponen tingkat 3. Dan bahkan dia sering disebut juga dengan konsumen tingkat 3, maksudnya konsumen puncak. Nah, apa yang terjadi jika, seperti penjelasan sebelumnya, apa yang terjadi jika, yang di tanah silang itu adalah belalang. Apa yang terjadi jika belalang itu mengalami kepunahan akibat suatu hal tertentu? Tiba-tiba misalnya populasi belalang itu berkurang. Apa yang akan terjadi dengan padi? Apa yang terjadi dengan katak dan elang? Atau bahkan mungkin kita bisa mengambil ilustrasi yang lain, di mana padi, belalang, katak, dan elang yang berada dalam satu rantai makanan, tiba-tiba akibat suatu hal tertentu, katak itu mengalami kepunahan atau berkurang jumlahnya. Kita akan berpikir dan mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan berpengaruh terhadap rantai makanan ini dalam sebuah ekosistem, di mana jumlah padi bagaimana, jumlah belalang bagaimana, dan apa juga yang akan terjadi pada elang. Tentu teman-teman sudah dapat berpikir dengan baik apa yang terjadi ketika belalang pada pada rantai makanan yang pertama itu mengalami kepunahan, atau pada katak yang mengalami kepunahan pada rantai makanan yang kedua. Apa yang terjadi? Oke, ini dia berikutnya ya. Ini adalah ilustrasi yang pertama. Apa yang terjadi jika belalang itu mengalami kepunahan? Akibatnya adalah jumlah padi meningkat karena tidak ada hama belalang. Sedangkan jumlah katak dan elang itu akan menurun karena kehilangan sumber makanan. Jadi itulah akibatnya atau pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. Atau selanjutnya, apa yang terjadi jika katak mengalami kepunahan? Yang akan terjadi adalah, salah satunya adalah jumlah belalang itu akan bertambah. Karena katak pemangsanya tidak ada. Akibatnya, jumlah padi akan berkurang pesat karena dimakan oleh begitu banyaknya belalang. Dan sedangkan elang itu berkurang karena katak itu menjadi musnah. Jadi inilah akibat pengaruh perubahan lingkungan terhadap ekosistem. Pada ekosistem yang besar lagi, itu akan berdampak yang jauh lebih besar. Ini terjadi hanya pada ekosistem sawah saja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan kita mengetahui bahwasanya ekosistem itu adalah kumpulan berbagai jenis makhluk hidup, benda tak hidup, yang berada di suatu tempat tertentu. Ada berbagai macam ekosistem, sawah, hutan, gurun, laut, kolam kebun, dan lain-lain. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu ada dua. Yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Nah, faktor alam itu ada gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami misalnya, kemudian angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Faktor alam ini itu terjadi akibat kejadian alam tertentu, sehingga yang pertama dia bisa merusak habitat atau tempat tinggal dari makhluk hidup tertentu. Sedangkan faktor aktivitas manusia itu adalah penebangan hutan secara liar. Apa yang terjadi jika hutan itu ditebang secara liar? Maka habitatnya berkurang. Jumlah populasi dalam sebuah hutan itu juga akan berkurang. Akibatnya, hewan-hewan yang berada di dalam itu juga kehilangan tempat tinggal dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada penggunaan pestisida secara berlebihan. Sebenarnya penggunaan pestisida itu dapat membasmi serangga dengan baik. Tapi kalau dilakukan secara berlebihan, maka dia akan berdampak sangat fatal. Dan semua faktor ini kalau terjadi itu dapat mempengaruhi ekosistem dan susunan rantai makanan yang ada di ekosistem tertentu. Oke. Ini merupakan ilustrasi dari sebuah hutan. Misal,
Jika kabut asap terjadi akibat terbakarnya sebuah hutan yang menyebabkan habisnya pepohonan dan tumbuhan hijau, apa pendapatmu atas kejadian ini bagi keseimbangan ekosistem? Oke, sekali lagi ya, perhatikan gambarnya. Dan jika terjadi kebakaran hutan, apa yang terjadi dan pendapatmu atas kejadian ini bagi keseimbangan ekosistem, jelaskan. Nah, demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita jaga ekosistem agar tetap seimbang. Kita berdoa, semoga ini menambah kedekatan kita kepada Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan bahagia.